Kadang bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kita sedang berusaha supaya kita tidak memunculkan sifat ria di dalam hidup kita. Tetapi secara tidak kita sadari, secara tidak kita sengaja, terkadang ini termasuk ke dalam sifat ria. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita beramal, ketika kita bersedekah, lalu kita lihat-lihat orang terlebih dahulu. Kalau ada orang yang melihat sedekah kita, kalau ada orang yang melihat infak kita, maka barulah kita bersedekah. Tapi kalau tidak ada orang yang melihat sedekah kita, tidak ada orang yang melihat infak kita, maka kita tidak mau bersedekah. Nah, ini bahaya ini Bapak dan Ibu. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam, tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah berhasil mengubah akhlak manusia dari zaman yang tidak beradab kepada zaman yang beradab seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, kita akan membahas tentang salah satu sifat yang berbahaya, sifat tercela, yaitunya tentang sifat riya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya sifat riya itu merupakan
salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat riya itu, seseorang yang memiliki sifat riya itu tujuannya beramal, tujuannya beribadah, itu semata-mata hanyalah untuk mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan sanjungan dari orang lain. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, sifat riya ini harus kita hilangkan di dalam hidup kita. Karena kalau kita beribadah itu mengharapkan pujian, kalau kita beribadah itu mengharapkan sanjungan dari orang lain, maka amal ibadah yang kita kerjakan itu akan sia-sia, percuma. Amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu, antara riya dengan ikhlas itu beda-beda tipis, Pak. Kalau orang yang ikhlas di dalam beribadah, maka niat dan tujuannya itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang riya di dalam beribadah, maka semata-mata niatnya itu adalah untuk mengharapkan pujian, untuk mengharapkan sanjungan dari orang lain. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-264. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Dan jangan kamu menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahmu, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini itu sangat jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasannya janganlah sekali-kali kita merusak pahala sedekah kita dengan kita menyebut-nyebutnya, dengan kita mengumbar-umbarnya. Jadi kalau kita bersedekah itu Bapak dan Ibu, ketika tangan kanan kita yang bersedekah, maka janganlah sampai tangan kiri kita mengetahuinya. Dan jangan kita menyakiti perasaan orang yang telah menerima sedekah. Terkadang ketika kita bersedekah, keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, keluar perkataan hinaan, celaan dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah kita. Jadi bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat jelas sekali di dalam ayat ini bahwasannya sifat riya itu merupakan sifat yang dapat menghapuskan amal ibadah yang kita kerjakan. Terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kita sudah berusaha supaya kita tidak memunculkan sifat riya di dalam hidup kita. Tetapi secara tidak kita sadari, secara tidak kita sengaja, terkadang ini termasuk ke dalam sifat riya. Apa contohnya? Contohnya adalah
ketika kita beramal, ketika kita bersedekah, lalu kita lihat-lihat orang terlebih dahulu. Kalau ada orang yang melihat sedekah kita, kalau ada orang yang melihat infak kita, maka barulah kita bersedekah. Tapi kalau tidak ada orang yang melihat sedekah kita, tidak ada orang yang melihat infak kita, maka kita tidak mau bersedekah. Ini bahaya ini Bapak dan Ibu. Termasuk ketika kita pergi berjamaah ke masjid, lalu kita umbar di media sosial, kita upload, kita buat status di WA kita buat status di Facebook kita buat status di Instagram kita, sehingga seluruh dunia tahu terhadap ibadah yang kita kerjakan. Jadi Bapak dan Ibu, tidak perlu amal ibadah yang kita kerjakan itu harus tahu seluruh dunia. Harus kita upload di Facebook kita, harus kita upload di WA kita, atau harus kita upload di Instagram kita. Karena inilah salah satu faktor yang memunculkan sifat riya itu muncul di dalam hati kita Bapak dan Ibu. Karena perumpamaannya, orang-orang yang beramal karena riya itu perumpamaannya sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini, seperti tanah atau seperti pasir yang ada di atas batu yang licin, Pak. Nah, coba kita perhatian tanah atau pasir yang ada di atas batu yang licin, lalu datang hujan yang lebat. Anan terjadi Bapak dan Ibu, lai masih tersisa tanah atau pasir yang ada di atas batu dan licin tadi. Tidak ada tersisa sedikit pun, tidak ada tersisa sakit Allah nih. Begitulah bahayanya sifat riya ini Bapak dan Ibu. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, apa kata para ulama? Lakukanlah beberapa hal ini supaya kita semua bisa selamat, supaya kita semua itu bisa terhindar dari yang namanya sifat riya. Yang pertama kata para ulama Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan adalah ketika kita hendak melakukan satu pekerjaan, ketika kita hendak melakukan suatu amalan, maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia. Karena Bapak dan Ibu, manusia itu apapun pangkat dan jabatannya, baik sebagai seorang presiden, baik sebagai seorang gubernur, baik sebagai seorang bupati, ataupun sebagai seorang anggota dewan sekalipun Bapak dan Ibu, yang namanya manusia, dia tidak akan bisa memberikan kita yang namanya pahala. Yang namanya manusia Bapak dan Ibu, dia juga tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi siapa yang bisa memberikan kita pahala Bapak dan Ibu? Siapa yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Maka satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berharap kepada manusia, yakinlah Bapak dan Ibu, yang namanya manusia sering mengingkari janji. Terkadang baru tadinya berjanji, sejam lain, 2 jam lain telah ingkari janji tadi. Ketika kita berharap kepada manusia, manusia sering kali mengecewakan kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa kata para ulama? Kata para ulama yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari bahaya sifat riya adalah perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa kita Bapak dan Ibu? Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, tolong hilangkanlah sifat riya ini di dalam diri kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita sebuah doa. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita hafal doa ini, kemudian kita baca doa ini dan kita amalkan doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima a'lam. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap apa yang aku ketahui. Jadi Bapak dan Ibu, sama-sama kita amalkan doa ini, sama-sama kita hafal doa ini. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, apa kata para ulama yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar, supaya kita bisa selamat dari bahaya sifat riya? Terkhusus bagi kita yang hatinya lemah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, terkhusus bagi kita yang hatinya lemah, ketika kita berinfak itu usahakanlah berinfak secara diam-diam. Karena kalau kita berinfak secara terang-terangan, hati kita lemah, maka inilah salah satu faktor yang membuat kita menjadi riya. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah merasa hati kita itu sudah kuat, boleh tidak kita berinfak secara terang-terangan? Boleh Bapak dan Ibu. Tetapi niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nanti yang memuji kita Bapak dan Ibu, kalau ada orang nanti yang akan memberikan sanjungan kepada kita, biarkan saja. Kapan perlu orang yang memuji kita, orang yang menyanjung kita, bahkan orang yang mencemooh kita sekalipun Bapak dan Ibu, kita ajak dia untuk berinfak. Kita ajak dia untuk rajin berjemaah ke masjid. Kita ajak dia untuk mendengarkan kajian Bapak dan Ibu. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita ajak kawan kita tadi, ketika kita rangkul kawan kita tadi, sehingga kawan kita tadi itu berubah, sehingga kawan kita tadi mendapatkan hidayah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah beberapa hal yang diajarkan oleh para ulama kepada kita supaya kita bisa terhindar, supaya kita bisa selamat dari bahaya sifat riya. Karena jelas sifat riya merupakan sifat yang berbahaya, sifat yang dapat menghapuskan amal ibadah yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalah kaji yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.